Salam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Nggih. Halo? Halo. Gimana kok nggih? Gimana? Saya harus bagaimana ini Mbak? Masnya tanya apa dulu gitu loh, Mas? Dulu loh. Kan sampean tadi nelpon saya. Assalamualaikum terus tak bales waalaikumsalam terus sampean miss call ya. Makanya sekarang saya telepon. Masa aku miss call sampean, Mas? Loh. Iya sih Mbak. Yo. Mana aku sing gitu nenek ya, aku gak miss call sampean ya, Mas. Nek esuk iku aku SMS nggih. Terus piye iki? Berarti gak enek butuh ya? Dimatiin aja ya. Nggih, esuk nggih aku SMS. Terus Tak kira Mbak iku Mbak Yuli, gak ngerti. loh. Ya nggak ada masalah. Emang harus ngomong sama bojoku, sama saya nggak bisa. Maksudnya gitu. Bisa. Lah makanya, sampean butuh perlu apa enggak? Kalau nggak butuh dan nggak perlu ya nggak apa-apa. Berarti tak matiin. Ya jangan dulu toh, Mas. Ini aku mau tanya. Nah, Besok aku mau ini, mau apa loh, itu loh. Terus itu loh, Mas. Nyekan yang buat luar negeri itu loh besok rentan. buat scan apa Mbak? Scan iku loh, Mas, data-data sing nggo lunga ning luar iku loh, Mas. Kali Mbak Yuni, Oh, Ndek. emang sampean sudah Nggih. teleponan sama bojoku? Nggih, Ndek enjing pun. Nah, terus sekarang ada yang perlu ditanyakan lagi atau tidak? Atau ya sudah atau bagaimana? Kan tak follow up. Perlu tuh, Mas. Ini misalnya kalau paspor hilang itu gimana, Mas? Prosesnya lama enggak? Oh, paspor hilang. Kalau Modelnya calling visa gitu loh. Oke, tak jelasin. Kalau paspornya sampean hilang dan sampean ngakunya hilang, sampean nanti pada Oke. saat pembuatan itu biayanya dikenakan lumayan agak meriah gitu loh. Nggih. Ya, aku nggak ngerti pasarannya 2.500.000, Oke, 3 Mas. juta atau 4 juta. Tapi yang jelas pihak imigrasi akan meminta denda Oke. gitu loh. Nah, kecuali kalau memang kita punya orang yang ada di dalam yang bantuin ngurusin setidaknya. Kan kayak gitu tuh. Jadi ini yang menyebabkan ketika kalian bicara masalah paspor hilang, otomatis pihak PT dalam memproses sampean itu nanti bisa membebani sampean itu dengan jumlah potongan yang berlebih kalau sampeannya nggak punya uang dan kalau memang ada majikan. Nggih. Begitu Mbak E. Makanya kenapa kita berusaha tolong dicari dulu dokumen itu adalah dokumen yang penting. Gitu, bukan tidak bisa, tetap bisa, tapi pembebanan akan dikenakan di tempat sampean. Nah, PT-PT sekarang ini kan sudah diawasi, ya kan? Terkadang ketika memberikan potongan yang jumlahnya berlebih dengan hanya satu orang sampean, begitu nyampe dipotong berlebih, padahal sampean punya kesepakatan. PT itu akan merasa dirugikan gitu loh. Kalau sampeannya merasa nggak terima terus lapor. Nah, daripada gara-gara satu orang PT ku ditutup, dituntut kiri kanan atas bawah, mending sampean nggak diproses. Ngoten. Begitu Mbak E. Penting sekali. Ini hilang beneran asal usulnya atau sampean pernah overstay, akhirnya punya SPLP atau paspor dibuang sama suami atau supaya sampean nggak keluar negeri. Ini kan anak-anak itu bicara hilang itu gampang sekali hilang. Sehingga kalau kita mau bantu proses itu ya menyulitkan sendiri sebenarnya. Gimana? Enggak hilang, Mas. Sebenarnya ini dulu kan di Taiwan ya.
itu kan cari gaji gede, maksudnya gini loh, nggak pernah notice apa gimana, nggak pernah ada masalah, aku jujur loh Mas. Nah dulu kan kebelok sama teman-temanku ya Mas, kan di sini ada gaji gede tapi kan ternyata kan sulit gitu loh Mas. Itu kan resikonya kaburan kan kayak gitu, nggak ada masalah aku dulunya gitu loh. Cuman ya namanya orang masih muda kan belum tahu ya Mas gimana ya, tapi kalau sekarang ini nggak mau Mas, nggak mau kabur. Dulu aku memang pernah kabur di Taiwan, iming-iming gaji besar gitu loh Mas maksudnya. Tapi dulu itu pasporku di Juanda itu diambil Mas sama pihak Juandanya, aku jujur ini. Terus kalau aku ya Mas ya, aku kan niatnya mau luar negeri, itu biayanya gimana mahal pun aku nggak apa-apa Mas, kan aku niatnya mau bekerja. Itu aku nggak tak permasalahkan, makanya aku ya udah tanya sama mbaknya yang tadi pagi itu, Mbak Yuli, memang kalau paspor hilang memang mahal. Tapi aku udah dibantu, aku udah seneng Mas, aku pengen pergi ke luar negeri untuk bekerja gitu loh. Nah, ya makanya boleh saya ngomong? Sudah? Nah, jadi gini loh Mbak, kalau memang laporannya itu bahwa sampean ditahan dan semuanya, harusnya paspor itu haknya sampean. Walaupun itu SPLP pun, aku nggak ngerti kalau prosedur SPLP, sekali lagi ya. Tapi setidaknya nanti kan pada waktu pasporan itu bisa diceritakan, jangan bicaranya hilang. Sampean laporkan ada apa adanya aja. Nah inilah yang dibutuhkan. Terus sekali lagi saya bilang, kenapa saya bicara di depan Mbak, ngomongin biayanya begini dan begitu dan mahal, karena saya nggak mau jadi orang ya kan, sekali lagi ngomongnya di belakang. Makanya dengan segala bentuk resiko kami sampaikan di depan. Bukan saya menilai hal yang nggak bagus dalam diri sampean, begitulah bisa dipahami kan. Saya orangnya itu mending saya bicara di depan, terlepas orangnya mau dan tidak dan semuanya, Gusti Allah kan sudah bisa ngatur rezeki saya. Betul. Nah itu makanya ini yang menjadi pembeda antara saya dengan siapapun yang nawarin kerjaan. Saya tidak akan berbicara banyak kemudahannya, saya berbicara step-step langkahnya, kesulitannya, mumetnya. Nah iya, mumetnya dulu, mumetnya dulu, ruwetnya dulu, pusingnya dulu. Ketika itu semua saya sampaikan, suatu ketika kalau sampean memutuskan tetap dengan saya, apa yang saya sampaikan itu setidaknya secara mental sampean sudah siap gitu loh Mbak. Itu maksud saya. Makanya kenapa saya kontenin itu untuk juga menyampaikan ke semuanya bahwa saya itu berbeda dengan PL, saya berbeda dengan agent, saya berbeda dengan PT. Yang setidaknya saya harus menyampaikan dari sejak awal. Tapi juga bukan berarti kalau orang-orang itu sudah mau apa-apa nurut terus akhirnya digepuk. Nah makanya saya nggak seperti itu. Makanya saya selalu ngomong gitu loh. Alasannya sampean tak kasih rumus, jangan alasan karena hilang gitu loh. Alasannya nggak apa-apa. Yang penting ngomong jujur ya Mas ya, ngomong terus terang lah ya Mas, enak gitu loh Mas. Kalau gini loh Mbak, saya pernah memproses anak, ya saya kasih tahu sama sampean. Ini cuman gambaran supaya sampean juga lebih punya pengalaman. Jadi anak ini sekali lagi itu pernah punya hutang di Hong Kong, kemudian dia pulang, dia nggak bayar, ya. Kemudian nggak jujur ke kita proses, nggak jujur proses ke kita kalau dia pernah punya hutang di Hong Kong. Kemudian ya kan, suatu ketika dia udah merasa di Indonesia nggak bisa apa-apa, uangnya habis, ya, kepingin balik, berproseslah dengan kita. Nah diurus. Makanya sampean dengerin aku ngomong. Kalau orang ngomong itu didengerin, jangan ngeyel. Ini loh orang kaburan itu sukanya
pinginnya ngomong didengerin terus. Sampean kan baru mau belajar ini kan, ya. Jadi Oke. aku nggak marah, tapi aku bener-bener ngasih gambaran biar kalau sampai nanti di Hong Kong tawaran untuk gaji gede dan semuanya itu akan terjadi lagi gitu loh. Dan kalau sampean tidak Nggak mau berpikir, aku, Mas. dengerin saya ngomong dulu. Namanya manusia itu hari ini bisa kedelai, besok bisa tempe, lusa bisa jadi mendoan gitu loh, Mbak. Bisa dipahami Oke. nggak? Nah, komitmen itu penting. Makanya sebelum sampean berangkat dan mau berproses dengan saya ceritakan dulu. Biar sampean punya pemahaman. Jadi suatu saat nek sampean rene balelo, aku kan kate ngamuk itu sudah enak gitu loh. Oke, Ya ngerti. kan? Jadi saya nggak ingin Oke. tiba-tiba sampean nggak kenal dengan saya terus moro-moro diamuk, lo kowe lo sopo kan kayak gitu kan nggak mau. Makanya lebih baik Oke. dari awal tak screening dulu gitu loh. Jadi orang itu nggak pernah ngomong sama kita kalau punya hutang. Karena kalau dia punya hutang kita nggak bisa proses. Begitu kita proses, imigrasi Hong Kong tidak bisa dibohongi. Visanya mau turun, agennya dikasih surat sama imigrasi. Anak ini punya catatan kriminal di Hong Kong. Tolong jelaskan. Kasih surat keterangan pernyataan. Hanya surat keterangan dan pernyataan. Agennya otomatis kan nggak ngerti. PT-nya juga nggak ngerti karena anak ini kan berbohong. Ya. Kemudian diproses terus ditunjukin nih visamu mau turun tapi dikasih surat. Barulah di situ dia jujur. Aku pernah ngutang. Terus akhirnya agent bikinkan surat pernyataan, dikasih balasan ke imigrasi, visanya langsung ditolak. Berapa manusia yang dirugikan, Mbak? Yang pertama majikan. Majikan sudah bayar agent. Majikan sudah nunggu waktu yang lama, 2 bulan. Ya, yang kedua, agentnya malu karena tidak benar-benar memberikan informasi yang valid. Nah itu loh Mbak, hanya kepingin dapat rezeki dia rela mau bohongin dengan dirinya sendiri. Karena memang orang yang biasa ngutang sudah terbiasa. Lah makanya sampean mungkin di masa lalu ada catatan kaburan, ya kan. Tapi kan di next episode saya nggak tahu, karena namanya orang butuh itu kan mesti ngelendo, memohon. Bener nggak saya ngomong? Oke. Nah kalau sudah di atas, bisa dia malu, pukul palu ke kita, nginjek kita, bahkan nendang kita itu sudah bisa karena posisinya di atas. Bisa dipahami kan maksud saya Mbak? Saya nggak marah ya. Saya cuma menyampaikan bahwa di Hong Kong akan keras. Ya jauh bisa lebih keras dari Taiwan. Walaupun di Taiwan nggak ada libur. Nah di sini libur 4 kali, tapi hati-hati wong yang cerita di konten saya di channel YouTube saya ditipu sindikat 2 kali, ditipu temennya, bayari utangnya temennya. Oh nggak sadis itu Mbak. Habis itu keluarga selalu mintain uang, nggak ada yang perhatiin. Nanyanya sudah makan belum, kamu sakit apa sehat, sing ditanyakan kapan transfer. Nah hal-hal begitu itu loh ya Mbak yang ingin saya sampaikan sebelum berangkat ke Hong Kong. Nah itulah yang saya sampaikan di konten, karena benar-benar tidak hanya dibutuhkan siap kerja tok, sak mentale, sak nanti belum sampean datang ke Hong Kong di sini karena sampean mantan kaburan di sana nang kene ditawani ala wong padha golek duite sama-sama cari uangnya, kalau gajinya 15.000 kamu masa mau pilih 4870. Nah iki lo gajiku. Nah sampean bertemu dengan orang yang seperti itu, dijak main, ditraktir, ditunjukin iki lo bayaranku dino iki. Apa enggak sampean motone ijo kabeh? Sorry to say ya, mohon maaf, aku bukan suuzon, sekali lagi bukan suuzon, tapi itu terjadi Mbak. Banyak di Hong Kong yang hari-hari ini itu gelap matanya, dan saya tidak menginginkan itu gitu. Makanya dari awal saya ngomong sebaiknya jujur saja biar kita kalau proses itu enak.
Oke Mas. Ya kan namanya membantu orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan rezeki lebih halal dan segala sesuatu yang benar pada porsinya itu kan juga enak gitu loh Mbak. Oke Mas, Ya, benar. Niku kan lurus kok. seperti itu Mbak. Jadi sekali lagi saya mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata, tapi yang jelas Hongkong jauh lebih ekstrim. Sampai nanti tinggal buktikan. Ya. Nggih Mas, Masuk kula paham nggih koncone kula. Nah, Nggih. masuk majikan 2 kali 3 kali, ada yang di serampang sandal, dilempar pisau. Wah. Jadi itu yang sebenarnya ingin saya sajikan di dalam konten saya, bahwa berjuang di Hongkong itu nggak cuma 10 juta, tapi di balik 10 juta itu apa yang pengorbanan yang kita akan keluarkan itu loh Mbak. Belum lagi masalah majikan, belum lagi masalah keluarga. Kak, gini loh, aku bukan bilang kasihan, tapi justru ini jadi pentingnya saat saya ngomong sama anak yang baru mau berangkat, ya kan, penontonku ini kan yang biasa rutin yang nonton itu kadang sudah yang lama-lama, belum yang baru. Nah ini mumpung enek sing baru mau berangkat, kasih pondasi dulu. Nggih, bener Mas. Loh iya Mbak, sampean itu berjuang, sampean itu berkorban, pingin kehidupan lebih baik, dan sampean sudah salah langkah di Taiwan. Nggih, bener kan Mas. Masa Lurus nanti, niku. nah sampean akan salah langkah di Hongkong lagi. Sampean bagus sudah mengakui ya namanya saya masih muda Mas, berambisi ABCD bla 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 bla, itu berarti bagus sudah mengakui. Tapi aku nyesel loh Mas, dhisik ke bosku ya api, aku iso beluk koncoku aku ngene iki aku gak wani Mas wedi. Nah, Soalnya ngene Mas, engko kan kedepane awake dhewe nek jalure resmi lurus apik engko nyambut gawe ning kono ya luwih penak neh ngono lho Mas. nah, gitu Berarti loh, kan Mbak. semua aku yang sekapok aku gak kepengen gaji gede Mas. nah, Ini semua bose ku apik, nah, sabar ngono wis seneng aku. semua Mbak, semua yang sampean alami, semua yang sampean jalani itu terjadi semua di Hongkong. Semuanya baik-baik, manis-manis, rapi. Begitu nyampe Hongkong, karakter itu bisa berubah, sifat itu juga bisa berubah. Tergantung kita akan Oke Mas. bergaul dengan siapa. Nah ini persoalannya. Ini yang jadi masalah saya sehari-hari Mbak. Ya kan, mengenai prinsip, mengenai mental, ya kan, mengenai bagaimana keluarga, bagaimana sebuah sabar, bagaimana sebuah ikhlas. Dan ini tidak pernah dibahas di masa lalu sebelum ada para YouTuber. Belum ada TikToker, saiki sudah ada TikTok, sudah ada YouTube, sudah ada Reel. Fakta-fakta itu semuanya keluar. Nah, itu ceritanya. Kan yo gitu loh, wis gagal 1 kali masa gagal 2 kali. Ya kan? Dan Indonesia. Ya Mas, gak mau. Nah, Indonesia. Sampean kan sudah ngerasain pulang dari Taiwan gimana rasanya di Indonesia. Aku mbak ngomong-ngomong ya. Iya, cari kerja Nah, susah, ya makanya aku Mas. nggak mau ngomong loh ya. Ini negara kita sendiri. Aku nggak mau ngomong pada fakta dan kenyataannya. Dan sekali lagi saya juga bilang. Demi anak. Nah, saya juga bilang ke sampean, Hongkong itu akan selalu bisa menerima siapapun. Tapi untuk bertahan, menerima itu bisa. Tapi untuk bertahan di Hongkong itu butuh energi dan kekuatan serta pengorbanan yang luar biasa. Ya, wis. Jadi silahkan, kita nggak mau nguber, monggo sampean punyanya data bagaimana, istriku bilang seperti apa dan bagaimana. Dan sampean tadi kan sudah dikasih nomornya untuk bisa langsung menghubungi yang HP-nya bisa di kontak. Nah, karena HP ini kan kadang-kadang tidak kita bawa keluar kalau lagi ada urusan apapun, karena kita nggak mau konsen. HP ini ya selalu standby-nya hanya di rumah. Kita pingin konsennya ketika teman-teman cerita, kita juga di rumah juga tenang untuk paling tidak bisa memberikan solusi atau penyelesaian persoalan nih sampean kabeh. Begitu Mbak. Oke Mas. Ya, sekali lagi sambil sampean tonton konten. Makasih ya Mas ya. Saya tetap akan positive thinking
sampai ketemu di Hong Kong dan selamat berjuang. Amin. Hong Kong terlalu keras. Sampai Amin, Mas. niat, sampai punya Mudah-mudahan. kemauan, itu pasti ada jalan. Amin, nggih. Oke? Amin, Mas, nggih. Ya, Oke. gitu aja Mbak ya dari saya. Kalau nggak ada lagi Nggih, yang Mas. sampean mau tanyakan, sekarang pokoknya semangat berjuang, tak tunggu sampean di Hong Kong. Oke? Amin, nggih, Mas. Oke. Nggih. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke. Teman-teman, ya Hong Kong sekali lagi. Ini yang saya suka. Jadi saya membuat konten bagi anak yang baru mau menghadapi Hong Kong. Ya, karena kalau sudah masuk di Hong Kong itu sudah banyak kontaminasi. Otaknya kecampur macam-macam. Jadi tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.